Salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saya Yustiana Mande Ombo, Sarjana Agama, Guru Pendidikan Agama Katolik di SDK Panamata, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 4 fase B semester 1 di SDK Panamata dengan tema Allah membimbing umat Israel. Subelemen Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siapa salam? Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Sehat? Sehat. Apakah sudah siap? Siap. Baik, sekarang kita akan mengecek kehadiran kita pada pagi hari ini. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Bu Franciscus Abenfoto. Apa alasannya? Sakit, Bu. Oh baik, kalau begitu kita harus mendoakan Ciko agar dia cepat sembuh ya. Untuk lebih bermanfaatnya pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan doa. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Ibu guru dan teman-temanku sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji bersyukur berlimpah kami aturkan kehadiran-Mu atas berkat yang telah Kau limpahkan sepanjang malam tadi sampai pagi hari ini. Sekarang kami mau mulai pelajaran kami ini yang telah kami rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Kili yang sudah pimpin kita dengan doa. Mari kita tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Marilah kita menyanyikan lagu nasional kita. Kita panggilkan Mister untuk pimpin lagu. Garuda Pancasila. 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk Mister. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyi bersama lagu Pelajar Pancasila. Marilah kita menyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Tepuk Sakeus.
Sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini atau mendalami materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu materi kita minggu lalu. Apakah masih ingat? Masih. Apa materi kita minggu lalu? Untuk tema atau subelemen kita pada pagi hari ini adalah Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Sudah perhatikan? Sudah. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Adapun pertanyaan pemantik, perhatikan di depan ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, sebutkan salah satu contoh aturan yang berlaku di sekolah. Siapa yang bisa? Iya, silakan Aura. Karena kita harus menaati peraturan sekolah. Iya, karena kita harus menaati peraturan sekolah. Pertanyaan nomor 2, mengapa harus ada aturan? Karena peraturan itu penting. Iya, karena peraturan itu penting. Yang ketiga, mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua yang melahirkan kita. Iya, karena orang tua yang telah melahirkan kita. Yang keempat, untuk apa kita harus ke gereja setiap hari Minggu? Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberi kita rezeki. Iya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita rezeki. Nah, di sini ada sebuah artikel dengan judul pentingnya disiplin dan menaati peraturan. Silakan kalian membaca dalam buku dan ikuti dalam hati. Ibu akan membacanya di depan ya. Pentingnya disiplin dan menaati peraturan. Mengetahui sebuah aturan dan menaatinya adalah sangatlah penting dalam upaya mencapai tujuan yang berhubungan dengan aturan terkait. Di dalam kehidupan ini, di mana-mana kita akan menemukan aturan dan peraturan itu baik tersurat maupun yang tersirat. Contohnya, aturan dalam peraturan lalu lintas, aturan yang mengatur sebuah permainan olahraga, dan masih banyak lagi aturan. Semuanya tidak sedikit dan banyak yang melanggar peraturan, disiplin bahkan sampai pada korban jiwa akibat kelalaian kita sendiri. Contoh peraturan lalu lintas di mana para pengendara diwajibkan menggunakan helm serta perlengkapan safety lainnya dan juga surat-surat kendaraan serta menaati rambu-rambu lalu lintas. Bila kita tidak mengikuti aturan tersebut, artinya kita sudah siap untuk menerima segala risiko yang akan terjadi pada diri kita. Sekarang kalian perhatikan di sini ada sebuah gambar. Ini gambar tentang apa? Orang yang mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm. Siapa yang memberhentikan? Polisi. Membaca bersama-sama artikel tadi dan juga sudah mengamati gambar. Sekarang ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, contoh aturan apa saja yang tertulis dalam artikel tadi? Aturan minum obat, aturan lalu lintas, aturan permainan olahraga. Iya, aturan permainan olahraga, aturan dalam minum obat, dan juga aturan dalam lalu lintas. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan disusunnya aturan? Untuk keselamatan kita. Iya, tujuan untuk disusunnya aturan untuk menyelamatkan kita agar kita hidup sesuai dengan aturan. Oke, nomor 3. Dari artikel tadi, menurut kalian apa pentingnya peraturan dan mengapa kita harus menaati peraturan? Apa pentingnya peraturan dan mengapa kita harus menaati peraturan? Karena peraturan itu penting. Karena peraturan itu penting dan tanpa peraturan hidup kita akan sengsara. Oke, di dalam kehidupan kita, peraturan itu sangat penting untuk menjamin ketentraman dan kenyamanan hidup kita.
Kita bayangkan, jika dalam hidup kita tidak ada aturan, kita akan hidup sesuka hati, datang ke sekolah sesuka hati, kita akan tidak mengikuti proses belajar mengajar, dan proses belajar mengajar pun tidak berjalan dengan lancar jika kita tidak ada aturan. Peraturan dalam lalu lintas, maka orang akan seenaknya saja di jalan. Orang bisa saling menyakiti dan lain-lain, dan sangat mengganggu ketentraman hidup bersama. Untuk itu peraturan sangat penting. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan memasuki pendalaman kitab suci. Silakan buka kitab suci. Kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca kitab suci, Ibu akan menayangkan sebuah video yang sangat menarik. Marilah kita menonton bersama sebuah video tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya kepada Musa di Gunung Sinai. Komik Alkitab Anak 10 Perintah Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasal 19 dan 20. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu pergilah Musa bersama Harun ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu, yaitu: 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. 2. Jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, jangan lupa untuk pergi ke gereja. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, menyayangi dan mentaati orang tua. 6. Jangan membunuh, dilarang melukai dan menyakiti tubuh sesamamu. 7. Jangan berzina, dilarang punya 2 suami atau 2 istri, hanya boleh 1 suami atau 1 istri. 8. Jangan mencuri, tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta, bohong, tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu apapun yang dipunyainya. Akhirnya, Musa turun membawa 2 loh batu 10 perintah Allah untuk bangsa Israel. Setelah kita menyimak video yang menarik sekali tadi, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa Allah memberikan 10 firman-Nya kepada Musa untuk bangsa Israel? Karena Tuhan Allah mau supaya bangsa Israel hidup teratur sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Bagus sekali, Ave. Sekarang pertanyaan nomor 2. Perintah mana saja yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah? 1, 2, dan
dan 3. Iya, perintah 1, 2, dan 3. Pertanyaan nomor 3. Perintah mana saja yang mengatur hubungan manusia dengan sesama? 4-10. Iya, terima kasih Angela. 4-10. Pertanyaan nomor 4. Menurut kalian, bagaimana cara kita mewujudkan 10 perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Menjalankan perintahnya Dan menjauhi. larangan-larangannya. Iya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan 3 contoh sikap yang baik pada saat kita mengikuti perayaan Ekaristi. Duduk sopan. Iya, duduk yang sopan. Iya, sekarang kita akan memasuki diskusi kelompok. Kita akan membentuk 3 kelompok. Ibu akan bagi kelompok ya. Kelompok 1, perhatikan di papan ini, di monitor ini. Di layar, perhatikan kelompok 1. Ketua Advenia Merosadapati, wakilnya 3 orang ini. Kelompok 2, ketuanya Maria Angelina Bima, anggotanya ada 3 orang. Dan kelompok 3, ketuanya Yohanes Citrus Diko, kelompoknya ada 4 orang, anggotanya ada 4 orang. Sekarang cari teman kelompok masing-masing. Sudah semua? Sudah duduk semua seperti itu? Sudah bentuk kelompok? Nah, sekarang di tangan ibu sudah ada kotak. Dan di dalam kotak ini ada 10 perintah Allah yang masih diacak. Yang masih diacak, silakan kalian menyusunnya. Membuka double tip dan menyusunnya di kertas manila. Sudah mengerti? Sudah. Oke, ibu akan bagikan di dalam kotak ini sudah ada 10 perintah Allah yang sudah digunting dan diacak-acak. Ya, di depan kalian, di meja kelompok kalian sudah ada kotak dan 10 perintah Allah yang acak. Silahkan kalian menyusunnya.
Ya, terima kasih atas kerjasamanya dari kelompok 1, 2, dan 3. Inilah hasil kerja kalian. Silahkan kembali ke tempat. Ya, sekarang Ibu akan memberikan nilai dari hasil kerja yang kalian sudah tempel di papan. Untuk kelompok 2 yang selesai duluan dan urutannya sangat benar sekali, mendapat nilai 95. Untuk kelompok 1, Ibu perhatikan di sini kurang terlalu rapi dan urutan yang kedua akan mendapat nilai 85. Untuk kelompok 3, rapi, tidak ada yang salah, tetapi agak terlambat penyelesaiannya. Ibu akan memberi nilai 80. Mari kita tepuk tangan. Ya, dalam kerja kelompok tadi menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, baik. Tuhan Allah memberikan 10 perintahnya kepada Musa di Gunung Sinai untuk menjadi pedoman hidup bagi bangsa Israel dan juga untuk kita agar kita saling menghormati sebagai sesama manusia sehingga kita dapat mencintai Tuhan Allah melalui sikap dan tindakan kita setiap hari. Mau bernyanyi? Mau. Ya, orang Kristen. Kita menyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Kalau Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Iya, terima kasih banyak. Silakan duduk. Terima kasih. Ibu akan merangkum semua pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa manusia disebut sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Harus hidup bersama agar dapat saling membantu. Namun di dalam kebersamaan itu juga sering menimbulkan perselisihan. Di tengah kebersamaan itu biasanya ada seorang pemimpin, tetapi pemimpin itu tidak selalu hadir bersama mereka, dan sehingga kita membutuhkan aturan-aturan untuk menjamin ketentraman dalam kehidupan bersama. Sekarang Ibu akan membagikan lembaran evaluasi. Silakan kalian mengerjakannya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan dan penyelenggaraanmu, sehingga pada hari ini kami sudah menyelesaikan semua pembelajaran kami materi Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Kami mohon ya Bapa, semoganya Engkau berkenan untuk kami dan membimbing kami dalam pulang kami ke rumah masing-masing. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.